Karakteristik belajar dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, di sini kita harus mengetahui apa arti karakteristik. Di sini saya ambil menurut pendapat ahli, yaitu menurut McWilk, karakteristik adalah pilihan yang bisa menentukan sukses atau tidaknya seseorang berkaitan dengan proses belajar seseorang dan kemampuan menghadapi proses tersebut, menjadi penentu tingkat keberhasilannya. Nah, selanjutnya yaitu karena judul kita mengenai karakteristik belajar dan pembelajaran, yang kedua yaitu arti dari belajar. Apa sih itu belajar? Pasti semuanya tidak asing dengan kata belajar, kan? Di sini, belajar menurut Ernest R. Hilgert, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh orang lain. Perubahan yang ditimbulkan oleh orang lain, sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat. Dan yang terakhir itu dari belajar, yang selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran ini menurut definisi Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Dari penjelasan definisi ketiga tersebut, pastinya dapat ditarik kesimpulan antara pengertian belajar dan pembelajaran. Apa sih, biar kita semua tidak bingung ya. Belajar dan pembelajaran itu apa sih, apa bedanya gitu ya. Nah, di sini jika belajar itu merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Sedangkan pembelajaran itu mengacu pada dua aspek, yaitu ada belajar dan mengajar. Dan di sini pembelajaran itu memiliki dua komponen, yaitu ada pendidik dan ada peserta didik. Yaitu ada guru dan ada murid, baru akan terlaksana sebuah pembelajaran. Langsung saja ke intinya kita, yaitu karakteristik belajar anak di usia dini di PAUD. Karakteristik anak belajar itu seperti apa sih? Pertama itu anak belajar melalui bernyanyi. Mengapa dinyatakan seperti itu? Karena ada beberapa yang pertimbangan keseluruhan aspek pengembangan anak. Yang kedua yaitu karena sistem belajar anak harus dilaksanakan seefektif mungkin sesuai dengan karakteristik anak, dan mungkin pembelajaran anak ini harus dibuat menarik mungkin agar anak merasa tertarik dengan pembelajaran. Dan yang paling utama itu belajar bagi anak itu harus fungsional, yaitu belajar apabila yang dipelajari anak itu harus sesuai dengan kebutuhan dirinya. Yang selanjutnya itu ada anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Anak belajar dengan pengalamannya secara langsung. Guru ini hanya sebagai bertugas memberikan fasilitas dan stimulus pada anak agar terangsang untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, di sini ada nih menurut pendapat ahli, yaitu menurut Badruzaman, mengemukakan bahwa karakteristik anak belajar, anak usia dini belajar itu yang paling menonjol itu ada keunikan atau unik. Anak dalam belajar itu unik. Dan selanjutnya yaitu anak itu lebih mengutamakan egosentris, egonya. Terus anak itu aktif, anak usia dini itu aktif dan energik. Jadi pintar-pintarlah guru dalam memantau anak pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya ini anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, eksploratif dan berjiwa petualang, mengekspresikan perilaku secara spontan. Jika anak ini marah, dia langsung marah, tidak bisa mengontrol emosinya seperti orang dewasa. Anak usia dini ini kaya dengan khayalan dan fantasi. Banyak sekali khayalan yang dia pikirkan. Fantasi-fantasi pemikiran yang mungkin terkadang orang dewasa pun susah untuk mengartikannya. Dan beda sedikit ya dengan karakteristik pembelajaran. Jika karakteristik pembelajaran untuk anak usia dini ini meliputi belajar, bermain, dan bernyanyi. Anak belajar di sekolah itu ada belajarnya sambil bermain dan bernyanyi. Yang kedua itu juga ada pembelajaran anak ini yang berorientasi pada perkembangan. Di sini yang dimaksud yaitu kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tingkat usia anak, sesuai dengan kelas-kelas anak ya. Artinya pembelajaran harus diniati dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan serta kegiatan belajar tersebut. Jadi pembelajaran yang guru lakukan pada anak itu tidak sia-sia karena sudah sesuai dengan porsi tingkat usia anak tersebut dalam
belajar. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.